Dalam sebuah lingkungan perusahaan, pasti diwarnai oleh beragam latar belakang pekerja, mulai dari latar belakang daerah, pendidikan, sampai generasi. Namun, di sini ada hal yang dapat mengejutkan kita, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, ada 5 generasi dalam angkatan kerja dalam suatu perusahaan. Generasi ini masing-masing menunjukkan sifat dan nilai kepribadian yang unik. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, ada Silent Generation, lahir di antara tahun 1925 sampai 1945. Generasi ini memiliki karakteristik yang tradisional, sabar, dan bertanggung jawab. Lalu ada generasi Baby Boomers, lahir di tahun 1946 sampai 1964. Memiliki karakteristik kompetitif, percaya diri, dan mudah bergaul. Selanjutnya kita punya generasi X. Mereka adalah generasi yang lahir di tahun 1965 sampai 1980. Generasi X memiliki karakteristik mandiri, fleksibel, dan skeptis. Kemudian generasi Y atau yang lebih dikenal dengan generasi Millennials, yaitu generasi yang lahir di tahun 1981 sampai 1996. Mereka memiliki karakteristik yang berani mengambil risiko, ambisius, dan egois. Terakhir, ada generasi Z. Mereka adalah generasi yang lahir di tahun 1997 sampai 2012 dan memiliki karakteristik yang kreatif, berpikir terbuka, dan sensitif. Dengan karakteristik yang berbeda dari multigenerasi ini, maka perlu diingat bahwa setiap generasi memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka penting juga nih untuk mempertimbangkan gaya dan kebutuhan kerja mereka. Karena setiap generasi memiliki perspektif dan pengalaman yang tentu juga berbeda. Lalu, bagaimana ya cara mengelola tim multigenerasi ini? Yang pertama adalah hindari stereotip dan bias usia. Pernah mendengar istilah "don't judge the books by its cover"? Seringkali kita menghubungkan sifat atau kebiasaan kerja tertentu dengan seseorang. Secara tidak langsung, kita hanya menggambarkan kepribadian seseorang. Misalnya, orang yang lebih tua mungkin menganggap generasi yang lebih muda sebagai orang yang miskin keterampilan atau terobsesi dengan teknologi. Atau generasi yang lebih muda menganggap orang yang lebih tua kerjanya tidak fleksibel dan juga gaptek. Nah, daripada membuat stereotip anggota tim kita, lebih baik kita luangkan waktu untuk mengenal mereka dan memahami kebutuhan mereka masing-masing. Kedua, komunikasikan preferensi secara terbuka dengan tim satu sama yang lain, terutama dalam hal metode komunikasi. Jika kita memiliki tim yang lebih tua atau lebih muda dari kita, coba tanyakan kepada mereka jenis interaksi apa yang paling nyaman bagi mereka. Biasanya, orang yang lebih tua seperti Silent Generation dan Baby Boomer lebih suka interaksi tatap muka atau melakukan telepon. Sedangkan generasi X, Millennials, dan generasi Z lebih suka interaksi melalui pesan singkat atau email. Sebenarnya tidak ada gaya komunikasi yang benar atau salah. Coba tunjukkan kepada tim bahwa perbedaan tersebut bukanlah masalah. Anggaplah perbedaan ini sebagai kesempatan untuk belajar. Kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa metode komunikasi tergantung dengan tujuan percakapan. Misalnya, untuk tujuan percakapan yang lebih cepat dan efisien, kita bisa gunakan email atau pesan singkat. Dan jika tujuannya untuk membangun hubungan yang lebih ramah dan tahan lama, tentu lebih baik menggunakan telepon atau bertemu langsung. Ketiga, investasikan pada alat yang tepat. Untuk mengelola tim multigenerasi secara efektif, kita harus menggunakan solusi perangkat lunak yang tepat untuk memenuhi kebutuhan unik setiap karyawan. Berinvestasi dalam solusi perangkat lunak yang tepat dapat membantu meningkatkan produktivitas, meningkatkan keterlibatan dan pengalaman, mengurangi kebingungan dan konflik, memantau jam kerja, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan komunikasi satu sama lain. Yang keempat, menumbuhkan mentoring atau pendampingan antar generasi. Misalnya, generasi yang lebih tua dapat mentransfer pengetahuan tentang keterampilan kepemimpinan, komunikasi, atau membekali keterampilan sosial yang diperlukan untuk menumbuhkan hubungan yang bermakna dengan klien atau mitra di luar perusahaan kepada generasi yang lebih muda. Atau, karyawan yang lebih muda juga bisa memberikan pelatihan kepada karyawan yang lebih tua tentang bagaimana memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dan meningkatkan bisnis. Jadi, kembangkan dan terapkan program mentoring atau pendampingan ini untuk memfasilitasi pembelajaran bermakna lintas generasi. Kelima, memberikan solusi fleksibel untuk berbagai kebutuhan, seperti menyediakan jam kerja yang fleksibel, pilihan kerja jarak jauh, atau berbagai ruang kerja yang unik akan memungkinkan anggota tim untuk memilih gaya kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadwal kerja yang fleksibel
Juga dapat membantu karyawan untuk menemukan keseimbangan kerja dengan kehidupan pribadi mereka yang sehat. Menawarkan solusi dan peluang seperti ini menjadi salah satu cara alternatif untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan karyawan. Yang terakhir, dorong umpan balik karyawan. Luangkan waktu untuk mendengarkan karyawan kita. Cobalah berperan aktif dalam mengurangi masalah yang muncul. Mintalah saran atau pendapat mereka tentang bagaimana meningkatkan bisnis, dan kemudian cobalah gunakan saran tersebut. Walaupun begitu, tidak semua orang nyaman memberikan pendapat secara langsung. Untuk itu, kita memerlukan cara untuk mendorong umpan balik dari mereka, seperti melalui survei, penilaian kinerja, dan tatap muka atau metode-metode kreatif lain. Saat kita mempelajari bagaimana perasaan orang-orang yang terlibat dan bagaimana kinerja mereka, kita dapat menemukan apa yang perlu kita tingkatkan untuk mengelola tenaga kerja multigenerasi dengan lebih baik. Mempraktikkan strategi dalam mengelola tim multigenerasi ini akan membantu kita mengembangkan angkatan kerja yang beragam secara generasi dan akan memperkuat hubungan kita dengan karyawan. Nah, sekian video kali ini. Supaya Fresh People nggak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Let's Unfolding with Fresh Mind Indonesia.